Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang periodic table of the elements atau sistem periodik unsur modern. Nah, teman-teman mungkin kalau ke toko buku bisa menanyakan ini, beli tabel sistem periodik unsur begitu ya. Nah, tabel periodik unsur yang akan kita pelajari itu seperti ini, teman-teman ya. Ini ada nanti unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat ya. Nah, ini ada yang disebut dengan golongan dari atas ke bawah, ada yang disebut dengan periode dari kiri ke kanan. Kemudian nanti dia juga memiliki sifat keperiodikan yang akan kita bahas tuntas dalam video ini. Selamat menyimak video berikut ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah setelah kita mempelajari perkembangan sistem periodik unsur oleh para ahli, yang terakhir yaitu oleh Henry Moseley, ditemukannya adalah sistem periodik modern. Kita akan masuk ke sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Ya, kita lihat. Nah, sifat-sifat unsur dalam satu sistem periodik unsur. Nah, ini teman-teman, ini adalah gambaran sistem periodik unsur atau SPU modern ya. Di mana ada golongan dari atas ke bawah, golongan 1A, golongan 2A ya. Kemudian golongan 3A. Nah, kalau periode itu dari kiri ke kanan. Periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 dan seterusnya ya. Nah, logam dan non logam. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya semakin bertambah. Jadi contohnya misalnya dari mulai litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Jadi antara litium dengan natrium dan kalium dan seterusnya, maka semakin ke bawah sifat logamnya semakin bertambah dalam satu golongan ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin sifat logamnya semakin berkurang. Artinya berarti dari mulai Li, Be, kemudian deretan siapa ini? B, C, N, O, F, Ne gitu. Maka semakin ke kanan bersifat semakin non logam atau artinya sifat logamnya semakin berkurang ya. Kita lanjutkan. Kemudian dari sisi wujud ya, kalau yang termasuk ada 3 wujud zat, ada gas, ada cair, ada padat ya. Nah, yang termasuk wujud gas itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, fluor, klor, oksigen, nitrogen dan hidrogen. Nah, ini gas nih ya. Nah, yang bentuknya cair itu ada bromium pada suhu ruangan ya, pada suhu kamar. Dan Hg atau raksa, ini Br, itu golongan 7A nih ya, Br, bromium, dan Hg dan raksa. Nah, yang lainnya ini adalah yang warna abu-abu, itu adalah unsur padat ya. Jadi yang gas itu yang diwarnakan ungu nih, yang cair hanya ada 2. Sisanya yang banyak adalah zat dalam bentuk padat. Nah, kemudian kemiripan sifat-sifat unsur dalam satu golongan, ada yang disebut sifat unsur golongan 1A, dia golongan 1A itu bersifat logam. Kemudian logamnya itu lunak dan bisa diiris ya. Kemudian ringan dan dia reaktif terhadap air. Jadi artinya kalau nanti dia bertemu dengan air bisa menimbulkan ledakan ya. Itu golongan 1A. Kemudian sifat unsur golongan 2A bersifat logam, reaktif terhadap air ya. Tapi dia tidak lebih reaktif daripada golongan 1A gitu ya. Dia lebih kecil sifat kereaktifannya. Kemudian sifat golongan 7A ini semuanya bersifat non-logam ya, berupa molekul diatomik. Diatomik itu artinya dia harus dalam keadaan 2 ya. Kemudian zatnya beracun, kemudian berwarna dan reaktif terhadap unsur golongan 1A. Jadi kalau ada golongan 1A bertemu dengan golongan 7, maka dia akan bereaksi ya. Kemudian ada lagi sifat unsur golongan 8A atau nama lainnya adalah golongan gas mulia. Dia bersifat non-logam, berwujud gas monoatomik. Nah, jadi kalau di sini adalah diatomik, nih golongan 7, kalau di sini adalah monoatomik. Kemudian sifat lainnya sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain. Nah, dan titik lele dan titik sangat rendah. Ya. Nah, kemudian massa atom relatif, teman-teman kita pernah belajar di materi sebelumnya. Jadi massa molekul
atau massa atom relatif adalah perbandingan massa satu molekul senyawa ya terhadap 1/12 massa atom C12 ya. Nah, jadi kalau kita hitung dengan rumus Mr unsur X adalah massa satu molekul X2 per 1/12 dikali massa satu atom C12. Kita dulu sudah pernah belajar ini. Nah, kemudian ini pembahasan kita, teman-teman, yaitu kenapa sistem periodik unsur itu disusun sedemikian rupa oleh para ahli, ya, dari mulai yang sebelum modern sampai yang modern, karena ada sesuatu yang sifatnya teratur, atau yang kita sebut dengan sifat keperiodikan unsur, ya. Sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode ya. Nah, sifat keperiodikan unsur ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi ya. Yang ketiga afinitas elektron, yang keempat adalah keelektronegatifan. Mohon teman-teman amati ini dengan baik ya. Nah, kita lihat sekarang jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Sifatnya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Nah, ini diilustrasikan seperti ini, teman-teman. Ini satu golongan nih, dari atas ke bawah. Digambarkan bentuk bolanya semakin besar. Artinya berarti jari-jari atomnya semakin besar. Kemudian dari kiri ke kanan ya, ini misalnya gini, unsur Na, Mg, Al ini kan satu periode nih ya. Dari kiri ke kanan semakin kecil ya. Seperti itu. Ini adalah sifat jari-jari. Ingat sekali lagi, dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Kemudian yang kedua yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi atau energi potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Ya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi itu semakin berkurang. Nah, jadi dari atas ke bawah semakin kecil. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Ya. Ini kalau wujudkan dalam bentuk angka-angka ini, awalnya 1312, kemudian 520, 96. Jadi meskipun angkanya tidak persis beraturan, tapi dia menunjukkan tren penurunan ya, seperti itu. Ini misalnya 900, 738, 590 dan seterusnya. Jadi dari atas ke bawah semakin berkurang, dari kiri ke kanan semakin besar ya. Ini contohnya 520, 900, kemudian berikutnya 801 ya. Ini tidak beraturan tapi kemudian besar lagi 1086 sampai 2081. Oke. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas ya untuk melepaskan elektron sebetulnya ya. Kebalikan dari energi ionisasi. Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron. Ya. Nah, jadi seperti ini, hidrogen -73 ya. Jadi dia sifatnya sama seperti energi ionisasi. Jadi dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Jadi dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Coba teman-teman amati, mohon diamati angka-angka ini. Ini adalah menunjukkan perbandingan keelektronegatifan. Siapa yang paling besar? Nah, tentu yang paling besar adalah unsur yang berada di kanan ya. Paling kanan dan tentunya paling atas. Siapa? Ini 3,98, hampir 4 ini. Ya, ini adalah unsur F kalau tidak salah. Jadi ini paling elektronegatif. Dan yang paling elektropositif siapa? Ya, harusnya adalah unsur yang ada di pojok kiri paling bawah karena dia paling kecil, ya. Seperti itu. Baik, ini adalah keempat sifat periodik unsur yang sudah kita bahas, teman-teman. Jadi sekali lagi, ada jari-jari,
atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Ya.